me- memberikan insentif untuk para guru ngaji se-Kabupaten Bandung yang jumlahnya 17 ribuan, per orangnya 500 ribu. Karena ya kita harus juga eh, mengapresiasi mereka, karena anak-anak juga perlu untuk didikan agama. Berbagi kemarin kan sudah resmi menjadi wakil bupati, seperti apa? Sebetulnya wakil bupati terpilih karena belum dilantik. Insya Allah di awal Maret katanya. Jadi sekarang lagi siap-siap, pengen nyelesain tesis biar tenang nantinya. Terus besok UAS, harus belajar hari ini. Jadi kemarin itu memang ya maaf juga ya untuk teman-teman wartawan pada saat waktu itu quick count sementara menang, terus gue sakit, terus gue dinyatakan menang juga, belum bisa wawancara ketemu karena akunya banyak di Bandung gitu. Mungkin sudah resmi apa sih PR-nya nih untuk Mas Sarul PR-nya sendiri? ya kemarin kan gue dengan dengan sibuk kampanye dan gimana caranya gue harus menang. Sekarang jadi baru kepikiran lagi untuk oke, bagaimana nih ya, what next gitu. Itu kan yang perjuangan yang sesungguhnya tuh justru saat ini. Dan ya aku harus berstrategi dan juga banyak nanya, ketemu dengan orang-orang dan meningkatkan kemampuan aku sebagai politisi. Ya intinya sih sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan janji-janji politik yang sudah dibuat gitu. Apa sih janjinya? Ya, memberikan insentif untuk para guru ngaji se-Kabupaten Bandung yang jumlahnya 17 ribuan, per orangnya 500 ribu. Karena ya kita harus juga mengapresiasi mereka, karena anak-anak juga perlu untuk didikan agama. Terus kedua, 100 juta per RW untuk UMKM. Terus kemudian pemberian bantuan untuk pertanian, itu sih intinya tiga itu. Dan juga infrastruktur Kabupaten Bandung yang buruk dan kompleks masalahnya. Jadi apa, semoga Allah kuatkan saya meskipun saya sebagai pembantunya ya, wakilnya dari Pak Bupati, tapi tentu saya juga harus punya kemampuan untuk memberikan masukan dan mengontrol jalannya pembangunan nantinya gitu. Ada Karno kan ya? Itu. Parno banget. Jadi saya juga pas pulang itu saya mengisolasi diri saya juga. Ya, fotonya itu ada. Iya, karena kita keluar, takutnya ada virus masuk. Terus kita di dalam rumah juga nanti kita nggak tahu kan, virus itu sangat kadang-kadang orang yang tidak bergejala juga ternyata dia virus. Jadi saya benar-benar yang di rumah membuat diri fit dulu gitu ya, sampai akhirnya di Januari saya bisa coba. Pelantikan rencana kapan sih Mas Sarul? Nggak tahu di akhir Februari atau di awal Maret, saya nggak tahu. Tapi udah mau ngukur baju juga kemarin. Oke. Oh saya? Iya. Saya ambil kuliah di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Alhamdulillah sih bertahan. Saya sempet yang aduh kayaknya ini bukan bidang studi yang saya ambil ketika saya di S1-nya gitu kan. Tapi ya dijalani, dipelajari, ya banyak hikmah juga. Jadi mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, jadi seperti ngaji gitu. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Awalnya karena ya Ustadz Subki, Ustadz David Halik, dia David Halik host juga, tapi separuhnya dia sudah ustadz. Jadi mau ngambil kuliah di PTIQ, dan kebetulan rumah aku dekat di situ. Pas mau daftar gitu mereka ngajak lah gitu. Terus saya bilang aduh kayaknya enggak lah, udah nggak apa-apa,
sangat baik lah, apalagi ente punya travel umroh, masa nggak bisa bahasa Arab, masa nggak mau belajar soal ini. Wah boleh juga ya. Nah, akhirnya saya masuk. Oke, teman saya ustadz semuanya, satu kelas ustadz semuanya, ya. Saya baru kali ini juga masuk ke kelas pakai baju koko karena mengikuti teman-teman ya nggak juga sih sebetulnya, nggak harus dari pakaian juga, tapi Yang jadi wakil bupati artinya akan melepas karir di dunia entertain atau seperti apa? kalau saya sih sebetulnya ingin meminta kepada masyarakat, please terima saya seutuhnya. Saya juga yang memang seneng nyanyi, saya juga yang juga ada passion juga di politik, semuanya. Dan saya kira nggak tepat ya untuk misalnya kalau udah jadi politisi berarti tidak bisa menghibur. Justru akan menjadi nilai tambah ketika saya juga bisa menghibur mereka, menghibur masyarakat. Tapi memang sih secara etika nggak mungkin juga lah misalnya saya masih syuting sementara saya harus melayani masyarakat. Ya alhamdulillah sih dari label yang mengontrak saya untuk dinyanyi, mereka masih nggak ada masalah. Bahkan kemarin misalnya, oh single Sunda nggak apa-apa, di sana kan Jawa Barat, kita bikin single, terus nanti kita bikin single lagi. Saya bilang, saya agak ini juga seperti ini bener nih, saya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kan saya nggak bisa untuk promo, maksudnya untuk keliling radio dan lain-lain nantinya gitu ya. Mereka ngerti nggak apa-apa. Jadi, Ada paranormal, dia memang biasanya meramal mengenai artis-artis atau mengenai banjir yang akan datang atau apa. Dan ini kemarin dia meramal, tapi meramalnya bangsa Indonesia ini masih akan ada penjarahan, akan ada kerusuhan. Dan ini ada salah satu artis, Jokowi turun. iya yang kayak gitu-gitu. Tapi ada salah satu artis juga yang memberi tanggapan ini bukan ramalan, ini sebuah provokasi. Menurut Mas Arul sendiri seperti apa sih itu? Gini ya, sekarang ini kan banyak orang yang jadi nyeleneh dan tidak bisa menempatkan diri hanya untuk bagaimana jadi perhatian orang. Tapi kan sebetulnya ya bagian dari publikasi apapun itu kan harus bisa menjaga ya, jangan asbun lah. Kalau saya sih melihatnya itu ya, kebetulan saya juga memang tidak percaya sama ramalan-ramalan ya. Saya juga sangat anti lah gitu ya. Saya hanya percaya sama Allah aja, dan saya ngadu atau apapun itu tidak kepada orang gitu ya. Jadi seharusnya sih tidak seperti itu, dan mungkin juga karena tidak sadar ya bahwa itu akan berdampak terhadap masyarakat, terhadap negara gitu ya. Jadi harus hati-hati lah gitu. Artinya bisa Nyari juga, jadi gue juga bingung ini mana yang harus gue duluin ya. Akhirnya setelah menang gitu ya, terus saya ketemu dengan beberapa pihak lah gitu ya, yang memang sudah lama, para senior. Oh, itu punya peranan yang besar juga ya, maksudnya rasanya saya harus cepet-cepet nih gitu. Ya sedang proses, tapi nggak mau juga tujuannya hanya untuk menjadi istri wakil bupati gitu, nggak juga. Tapi saya secara personal aja saya memang perlu gitu, karena yang nantinya bisa buat teman saya sharing, terus memberikan masukan, dia juga punya peranan juga gitu. Berarti memang Ya, ada lagi pendekatan, pokoknya nantilah surprise-nya nanti pada satu jam kabul aja lah. Gue udah capek soalnya kenalin nggak jadi mulu, malu juga. Berarti memang secara niatan 2021 ingin mengakhiri masa Duda gitu, seperti itu. Iya. Kemarin sih fokusnya udah pokoknya sampai dengan menang gue sebagai wakil bupati gitu di pilkada kemarin. Nah sekarang baru kepikiran harus ada nih kayaknya. Taruh ya? Ya? Taruh. Ya pokoknya sedang deket lah, ada satu yang memang sedang terus. Menurut saya seseorang yang masuk di dalam kancah politik, pilkada ataupun pileg, ya mereka juga bagaimana caranya supaya mereka dikenal. Kan public figure, mereka sudah punya
popularitas ya. Jadi saling memberi manfaat gitu ya untuk nanti bisa di sana. Tapi aku sebetulnya nggak mau juga dibilang sebagai forgetter, dan pada saat awalnya aku juga sering menyampaikan bahwa saya punya kemampuan, saya juga ada passion di sini. Saya tidak hanya sebagai artis yang dimanfaatkan untuk meraup suara saja. Saya kira nggak apa-apa selama memang memiliki kemampuan dan dia fokus ya untuk bisa mewujudkan harapan dari masyarakat, sah-sah aja. Jadi provokator atau seperti apa gitu? Saya tidak berani bilang ya, karena bisa saja mungkin niatnya nggak seperti itu, tapi hanya ingin ngomong aja, hanya ingin ngomong, ingin membuat sesuatu yang fantastis, yang jadi perhatian. Ini siapa nih gitu kan? Tapi sudah tidak pada tempatnya. Kan dia bukan bukan spy, dia bukan intelijen siapa gitu ya, untuk bisa menyatakan itu. Terus kemudian kita harus bersiap-siap gitu ya. Ya kan ada tugasnya masing-masing juga. Dan saya kira orang yang profesional pun, Bin misalnya, ketika misalnya oh ini bakal ada begininya atau apa, dia nggak akan ngomong, karena kan bagaimana menciptakan keamanan, ketertiban, sehingga tidak berdampak rusuh gitu ya. Nah ini siapa gitu loh, maksudnya kalau mau ngeramal personal, bukan ngeramal negara, itu ada tugasnya. Saya kira sih itu ya, ini mungkin jadi pelajaran juga untuk semuanya yang mengatasnamakan dirinya peramal. Ya misalnya ada tarot lah, ada inilah segala macam, itu kan banyak tuh. Saya juga misalnya anak-anak saya ada yang aku mau beli tarot, ngapain jangan. Ya jadi apa, ternyata berpengaruh juga loh, maksudnya ke anak-anak tuh proses Intens lah ya. Sama politisi juga kah? Kenapa? Sama politisi juga kah? Bukan. Mas, pendekatan kepada anak gimana mas? Calonnya mas? Pendekatan kepada anak Mengenalkan. baru mau. Artinya sudah mulai untuk persiapan pernikahannya atau seperti apa sih Mas Arun? Persiapan pernikahan belum. Jadi kita ini dulu aja, saling mengenal dulu. Jadi aku juga cek orang Sunda mah nggak boleh kerken gitunya, apa yang sudah terjadi pada saya dan bagaimana saya ini jangan ada yang ditutupin, dibuat terbuka aja apa yang menjadi kelemahan kita gitu. Apa mau kita ya dalam proses itu aja. Orang mana sih? Ya? Orang mana? Orang Bandung. Kenal di mana dulu? Kenapa? Kenalnya di mana? Ya adalah pokoknya. Pernah nggak? Aku nggak dia ramal nggak? Nggak pernah. Aku nggak percaya soalnya. Nggak percaya. Artinya mau dia berbungkus religius atau apa ya. Ya itu aku soalnya orangnya pada tempatnya sih. Misalnya sama ahli agama ya, aku belajar agama gitu, bukan yang misalnya minta ini segala macam, minta di apalah gitu ya, karena kita kalau niatnya udah begitu kan nanti jadi musyrik kan. Kita percaya sama Allah aja lah, kan memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz kita ini apa yang merubahnya itu kan bukan orang lain, bukannya jampi-jampi gitu, tapi ikhtiar kita, kan kita yang bisa merubah. Kan Al-Quran juga udah jelas, kita yang bisa merubah nasib kita sendiri, kan bukan tertulis di situ peramal. Jadi saya yakin itu mungkin misalnya kita nasib kita ini udah ditulisnya begini, tapi dengan ikhtiar kita akhirnya Allah juga melihat upaya kita, akhirnya nasib kita jadi baik, ya kan?